Fakta menarik dari Raden Sukemi Sosrodihardjo, ayah Presiden Soekarno. Nama Sukemi Sosrodihardjo mungkin masih asing di telinga kebanyakan orang, padahal sosok guru pada era penjajahan Belanda ini merupakan ayah dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sosok Sukemi sendiri merupakan figur penting dalam membentuk pribadi Soekarno menjadi seorang tokoh nasional. Dalam biografinya yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam, Soekarno bahkan menyebut jika pemikiran terbuka dari sang ayah secara tidak langsung telah mempengaruhinya. Berkat Sukemi pula, Soekarno bisa mendapatkan pendidikan dari beberapa tokoh penting pada era perjuangan kemerdekaan. Tapi meski begitu banyak sedikit informasi tentang Sukemi yang tertulis dalam buku sejarah, padahal perjalanan hidup Sukemi sebenarnya penuh dengan liku-liku yang sayang untuk dilewatkan. Lalu seperti apa perjalanan hidup Sukemi? Berikut ada sedikit ulasannya. Yang pertama, beliau adalah keturunan Raja Kediri. Lahir di Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 15 Juli 1873. Sukemi merupakan anak dari sebuah keluarga yang masuk dalam golongan Doro atau priai kecil, sebutan bagi orang terpandang atau setidaknya memiliki darah bangsawan. Karena itu, bahkan pada masa penjajahan Belanda, Sukemi tetap bisa bersekolah. Dengan status priai ini, Sukemi berhasil menyelesaikan sekolah Knaul School atau sekolah guru yang ada di Probolinggo dan diangkat menjadi guru pada Agustus 1893 di Surabaya. Sejak itu Sukemi mulai menjalankan tugasnya sebagai guru di berbagai daerah yang ada di Jawa dan bahkan juga Bali. Tapi sebuah fakta menarik tentang Sukemi belakangan terungkap dalam autobiografi Presiden Soekarno yang menyebutkan jika ayahnya sebenarnya masih keturunan Raja Kediri. Mungkin hal ini juga yang membuat Insinyur Soekarno memiliki darah pemimpin dalam tubuhnya hingga bisa menjadi presiden. Yang kedua adalah pernah mengajar di Bali. Karena profesinya sebagai guru pemerintah kolonial Belanda, sejak muda Sukemi sudah sering berpindah tempat untuk mengajar di sekolah rakyat. Dan salah satu tempat mengajar pertama bagi Sukemi adalah sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Singaraja, Bali. Tempat ini kemudian menjadi bagian istimewa bagi Sukemi, karena disinilah ia menemukan pujaan hatinya, Ida Ayu Nyoman Rai. Saat itu Sukemi masih muda, terpikat pada kecantikan seorang gadis penjaga pura yang tak sengaja ia lihat. Seperti layaknya anak muda lain, karena rasa suka yang muncul dalam hatinya, Sukemi bahkan selalu menyempatkan waktu untuk melihat Ida Ayu sepulang sekolah. Ida Ayu sendiri merupakan bagian dari kasta Brahmana. Saat itu memang bertugas untuk merawat rumah ibadah tiap sore, pagi dan sore. Kesempatan ini yang biasanya digunakan Sukemi untuk sekedar melihat pujaan hatinya dari jarak jauh. Sampai akhirnya Sukemi memberanikan diri untuk menyatakan cintanya dan kemudian untuk bersunting Ida Ayu. Dalam pernikahan ini mereka kemudian dikaruniai dua anak, yaitu Sukamini dan Soekarno. Kawin lari. Meski demikian berhasil menikah dan mempujakan hatinya Ida Ayu, namun perjalanan Sukemi untuk mendapatkan restu dari orang tua Ida Ayu sebenarnya penuh lika-liku. Setelah berhasil mengambil hati Ida Ayu, Sukemi sebenarnya sudah memberanikan diri untuk meminta restu dari orang tua Ida Ayu. Dengan sopan, Sukemi meminta dengan resmi untuk bersunting Ida Ayu. Namun sayangnya lamaran ditolak mentah-mentah oleh orang tua Ida Ayu. Mereka menolak lamaran Sukemi dengan alasan karena Sukemi merupakan orang Jawa dan beragama Muslim. Pada masa itu wanita Bali memang sangat tabu untuk menikah dengan orang luar pulau. Hal ini karena pihak keluarga takut akan kehilangan putri mereka jika menikah dengan orang luar pulau. Jika seorang wanita Bali menikah dengan laki-laki luar pulau, maka mereka biasanya akan diasingkan. Dan satu-satunya agar Sukemi bisa mempersunting Ida Ayu adalah dengan cara kawin lari. Namun bukan sekedar kawin lari biasa, karena menurut adat Bali ada tata cara sendiri untuk melakukan kawin lari. Dalam adat Bali, pasangan yang kawin lari harus bermalam di rumah temannya setelah menikah. Karena itu Sukemi dan Ida Ayu setelah menikah menginap di rumah kawan baik Sukemi yang berprofesi sebagai polisi. Mengetahui hal ini, keluarga Ida Ayu sebenarnya sempat menyebut putrinya dan bahkan menyindangkan kedua pasangan ini. Namun dalam sidang, Ida Ayu membantah kalau dirinya mendapat paksaan untuk kawin lari
dan justru mengaku dengan sukarela melarikan diri bersama Sukemi karena sama-sama mencintai. Setelah mendengar pengakuan itu, orang tua Ida Ayu akhirnya tak bisa berbuat apa-apa dan merelakan putrinya untuk menikah dengan Sukemi. Pernikahan ini sendiri terjadi pada tahun 1897. Yang ketiga adalah bersahabat dengan Cokro Aminoto. Setelah meninggalkan Bali, pasangan Sukemi dan Ida Ayu kemudian menetap di Surabaya bersama putri mereka yang baru lahir, Sukamini. Di Surabaya mereka tinggal di daerah Padean, sebuah wilayah yang dikenal dengan sebuah kampung bineka karena menjadi rumah bagi berbagai etnis mulai Jawa, Bali, Tiongkok, Tionghoa, Arab, dan lainnya. Di tempat ini pula putra kedua Sukemi yaitu Soekarno lahir 6 Juni 1901. Keberagaman yang ada di kampung itu juga membuat Sukemi yang memang memiliki pemikiran terbuka merasa mendapat tempat yang cocok dan mulai terlibat dalam berbagai kegiatan dan bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju. Salah satu orang yang tersebut adalah Hos Cokro Aminoto, yang kebetulan rumahnya tak berada jauh dari rumah Sukemi. Dua orang berpikiran maju ini tidak lama kemudian menjadi sahabat dan sering menghasilkan waktu untuk bertukar pikiran. Sukemi sendiri kemudian menjadi pengagum Cokro Aminoto karena sepak terjang sahabatnya dalam perjuangan kemerdekaan. Sukemi bahkan kemudian mengirim Soekarno untuk sekolah di pondokan milik Cokro Aminoto karena tak ingin anaknya menjadi kerap kebarat-baratan. Tindakan Sukemi ini dianggap sebagai gerbang lahirnya seorang proklamator. Karena berkat didikan Cokro Aminoto, Soekarno tumbuh menjadi seorang nasionalis yang anti Belanda. Berkat hal ini, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah meninggal sebelum Indonesia merdeka. Meski menjadi ayah presiden pertama Indonesia, sayangnya hingga akhir hayatnya Sukemi tidak sempat melihat Indonesia merdeka. Karena yang semasa hidupnya mengabdi sebagai wilayah tanah air ini harus tutup usia pada usia 71 tahun. Sukemi meninggal hanya beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka, tepat pada tanggal 17 Mei 45. Saat itu Sukemi yang datang ke Jakarta atas permintaan Soekarno untuk melihat kelahiran cucu pertamanya, Guntur, tiba-tiba mendadak sakit saat sedang berjalan-jalan menghirup udara hangat udara Jakarta. Perjalanan ke Jakarta ini akhirnya menjadi perjalanan terakhir Sukemi menyusul penyakit yang pertama parah dan tidak bisa disembuhkan hingga akhirnya Sukemi mengembuskan nafas terakhirnya ketika Indonesia masih dalam tangan kekuasaan asing. Berikut adalah kisah tentang Sukemi, ayah sang proklamator.